Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Tantangan cukup berat harus dihadapi oleh ekonomi Indonesia sejak kuartal pertama tahun 2020, yang utamanya disebabkan oleh hantaman pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 sebesar 2,97%, dan berbeda jauh dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 5,07%. Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 bahkan jauh lebih buruk, di mana perekonomian Indonesia tercatat justru mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% secara tahunan. Meskipun dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, selisih atau perubahan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang bukan yang terburuk. Di tengah kondisi dengan tantangan cukup berat seperti digambarkan tadi, tentunya salah satu yang cukup dikhawatirkan adalah bagaimana kondisi daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Mengingat hampir 50% lebih ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Untuk melihat bagaimana kondisi daya beli masyarakat Indonesia saat ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melihat bagaimana tingkat inflasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, justru yang terjadi adalah deflasi, di mana pada Juli terjadi deflasi dengan besaran minus 0,1%, Agustus minus 0,05%, dan September minus 0,05%. Fenomena terjadinya deflasi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini menandakan daya beli masyarakat atau tingkat konsumsi rumah tangga yang melemah. Situasi perekonomian yang buruk karena pandemi ini membuat dunia usaha harus menurunkan harga dan mengorbankan laba dengan tujuan agar barang yang diperdagangkan dapat terjual. Tentunya, situasi semacam ini menggambarkan kondisi ekonomi yang tidak sehat. Secara garis besar, tentunya di tengah kondisi yang mengkhawatirkan seperti saat ini, kondisi daya beli masyarakat Indonesia tentunya juga akan tertekan. Namun, jika diteliti lebih seksama lagi, maka masyarakat yang melemah daya belinya adalah masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah. Sementara masyarakat yang berada di kelas menengah ke atas, daya belinya cenderung masih cukup terjaga. Hal ini ditunjukkan dari data yang dipaparkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang mencatat simpanan dana pihak ketiga yang terdiri dari nasabah individu dan institusi terus melonjak, yang tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga per Agustus 2020 naik sebesar 11,64% secara tahunan. Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan Juli 2020, yakni 8,53%. Pertumbuhan tertinggi dana pihak ketiga terjadi pada kelompok dana di atas 5 miliar rupiah yang naik 15,2% secara tahunan. Kemudian kelompok 500 juta hingga 1 miliar rupiah naik sebesar 10,1%, dan selanjutnya kelompok simpanan 200 juta hingga 500 juta rupiah naik sebesar 9,5%. Tumbuhnya dana pihak ketiga pada simpanan masyarakat kelas menengah ke atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan masyarakat pada kelas tersebut menahan konsumsinya dan lebih memilih untuk menabung dan berjaga-jaga dalam kondisi yang tidak menentu di tengah pandemi saat ini. Semoga ke depan muncul optimisme bahwa kondisi pandemi ini akan berangsur-angsur membaik dan mendorong masyarakat kelas atas bisa kembali melakukan konsumsi dan ekonomi dapat bergerak kembali dengan kondisi yang jauh lebih baik. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai kondisi daya beli masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.